datang. Perkenalkan, nama saya Ernesto John Faria dengan NIM 2602077566, jurusan Computer Science di kelas LN01. Di video ini saya ingin mempresentasikan tentang materi data allocation. Jadi data allocation ini dibagi menjadi dua, yaitu static data allocation dan dynamic data allocation. Yang pertama, static data allocation. Static data allocation ini merupakan proses pengalokasian memori saat programnya dikompil. Static memory allocation terjadi pada saat stak memori yang menyimpan variabel lokal dan stak memori tidak fleksibel karena memori harus dialokasikan secara berurutan, sehingga kita tidak bisa mengalokasikan memori secara acak semau hati kita, yang membuat memori tersebut bersifat tetap dan tidak dapat diubah lagi ketika programnya dijalankan. Contohnya adalah integer dengan array size-nya 10. Yang kedua, dynamic data allocation. Ini merupakan proses pengalokasian memori saat programnya dieksekusi. Dynamic memory allocation terjadi di heap yang menyimpan variabel dengan alokasi dinamis, dan di sini memori bisa dialokasi dan dealokasikan tanpa urutan tertentu, sehingga user memiliki kebebasan untuk mengalokasikan memori sesuai hati mereka. Function yang umumnya digunakan yaitu malloc, calloc, reloc, dan free. Perbedaan mendasar dari static dan dynamic data allocation yaitu yang pertama, static memorinya dialokasikan saat programnya dikompil, sedangkan dynamic saat programnya runtime. Yang kedua, static ukuran memorinya tidak dapat berubah ketika programnya dieksekusi, sedangkan dynamic bisa berubah. Yang terakhir, static memori dialokasikan di stack, sedangkan dynamic di heap. Jadi stack and heap itu apa? Stack adalah alokasi dan dealokasi secara otomatis, sedangkan heap alokasi dan dealokasi secara manual. Stack ini hanya bisa menginput dan menghapus elemen di yang paling atas. Kalau heap bisa tanpa urutan. Sekarang kita akan membahas malloc. Malloc ini merupakan singkatan dari memory allocation. Malloc merupakan fungsi yang dapat mengalokasikan memori secara dinamis dan datanya disimpan dalam heap. Untuk menggunakannya kita butuh standar library.h. Sintaks yang dapat kita gunakan adalah void pointer, malloc, size t, size. Kemudian ada calloc. Calloc merupakan singkatan dari clear allocation. Calloc digunakan untuk mengalokasikan beberapa blok memori secara dinamis. Fungsinya sama dengan malloc, tetapi calloc ini bisa beberapa blok, sedangkan malloc hanya satu blok. Perbedaan yang lain adalah calloc membutuhkan 2 argumen, sedangkan malloc hanya membutuhkan 1 argumen. Perbedaan yang kedua, memori yang dialokasikan menggunakan calloc diinisialisasikan menjadi 0, sedangkan memori yang dialokasikan menggunakan malloc diinisialisasikan menjadi garbage value. Performa calloc tentu lebih lambat dibandingkan malloc, karena calloc ini menggunakan lebih dari 1 blok memori. Calloc juga mereturn null jika tidak tersedia memori yang cukup di heap. Lalu ada reloc. Reloc ini merupakan fungsi yang dapat mengalokasikan ulang memori dari variabel yang sudah dialokasikan menggunakan malloc ataupun calloc. Sintaksnya dapat dilihat di situ: void pointer reloc, void pointer size t, new size. Jika gagal, function juga akan mereturn null. Jika ukuran yang baru lebih kecil dari ukuran yang lama, data mungkin akan hilang. Lalu bytes yang baru ditambahkan tidak akan ikut terinisialisasi. Lalu kemudian ada fungsi free. Free berfungsi untuk menghapus alokasi memori yang sudah dialokasikan dengan fungsi malloc, calloc, maupun reloc. Sintaks yang digunakan adalah void free, lalu pointernya.
Kemudian kita akan membahas non-standard function. Yang pertama ada alloca. Apa itu alloca? Alloca adalah fungsi yang mengalokasikan ukuran byte dari ruang yang ada di stack pemanggilannya. Ruang sementara ini akan secara otomatis bebas ketika fungsi alloca dipanggil. Kelebihan dari alloca ini, memorinya dilepas secara otomatis. Kekurangannya, ukuran memorinya tetap. Non-standard function, jadi banyak sistem yang tidak mendukung, lalu hanya bisa digunakan untuk alokasi kecil. Sintaksnya dapat dilihat di situ. Lalu ada malloc usable size. Malloc usable size ini memiliki fungsi untuk mengembalikan ukuran alokasi yang dapat digunakan yang ditunjukkan oleh pointer. Nilai pengembalian mungkin lebih besar dari ukuran yang diminta selama alokasi. Perbedaan apapun antara ukuran alokasi yang diminta dan ukuran yang dilaporkan oleh malloc usable size ini tidak boleh bergantung, karena perilaku tersebut penuhnya bergantung pada implementasi. Contoh kodenya dapat dilihat di sini. Lalu ada malloc.h. Malloc.h ini merupakan header non-standard. Ditemukan di banyak sistem yang sering mendefinisikan fungsi tambahan khusus untuk implementasi malloc yang digunakan oleh platform tersebut. Lalu malloc pada standar library H. Malloc ini adalah fungsi bawaan yang dideklarasikan dalam file header standar library H. Malloc digunakan untuk mengalokasikan satu blok besar memori yang berdekatan sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Lalu ada malloc pada malloc.h. Fungsinya banyak ditemukan ketika akan memberikan fungsi khusus tambahan. Lalu malloc getState. Malloc getState ini memiliki fungsi merekam semua kondisi saat ini pada variabel pembukuan internal malloc. Kondisi direkam dalam struktur data opaque yang bergantung pada sistem alokasi secara dinamis melalui malloc, dan penunjuk struktur data tersebut dikembalikan sebagai hasil fungsi. Kemudian ada void. Fungsi dari void pointer adalah untuk menampung nilai berbeda dari pointer. Biasanya pointer ini tidak memiliki value, namun dapat menampung sebuah value. Biasanya void pointer ini digunakan untuk mengalokasikan sebuah value ke dalam memori dengan lebih fleksibel. Mungkin presentasi saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.